Dear Diary, hari ini aku pergi ke rumah temen aku dan dia traktir aku pizza yang enak banget. Lalu aku pulang diantar supirnya sampai ke depan rumah. Tetangga-tetangga sampai kaget loh karena aku diantar pakai mobil Pajero punya temen aku. Seneng banget rasanya hari ini. Ayo, siapa yang dulu sering nulis diary kayak gitu? Kakak sendiri angkat tangan loh ya. Karena kakak sudah menulis diary dari SD kelas 4. Dan kalian tahu, buku diary-nya masih tersimpan rapi di lemarinya kakak di rumah. Dan ya, kakak masih menulis diary sampai sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini, kita tidak hanya membahas mengenai diary nih, tapi kita juga membahas mengenai eh, penulisan diary yang lebih bermakna. Apa ya? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai terapi menulis atau journal writing. Apa sih sebenarnya terapi menulis itu? Nah, bisa dilihat di layar bahwa journal writing adalah kegiatan menulis di jurnal pribadi atau catatan harian yang tujuannya untuk merekam pengalaman, lalu pemikiran, perasaan, dan refleksi pribadi secara teratur. Nah, jadi journal writing ini agak sedikit berbeda dengan diary ya, teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari definisinya, tentu journal writing ini tidak hanya sekedar menuliskan peristiwa apa sih yang terjadi hari ini, tapi juga kamu menambahkan apa sih pendapat kamu, apa sih perasaan kamu, atau apa sih yang bisa kamu dapat dari peristiwa di hari itu. Nah, ini dia. Apa sih yang bisa kamu tulis? Yuk, kamu bisa menuliskan kejadian sehari-hari, perjalanan, impian kamu, pencapaian, tantangan, perasaan, pertanyaan, dan observasi pribadi. Nah, kita akan next dulu ke slide berikutnya. Inilah perbedaan diary dan juga self-journaling. Kalau diary, kita fokus cerita tentang keseharian secara detail. Jadi kesannya kita seperti mendeskripsikan ataupun menarasikan peristiwa di hari itu. Nah, kalau self-journaling, kita fokusnya tidak hanya mendeskripsikan atau menarasikan, tapi juga merefleksikan gitu. Jadi, kalau di contohnya, kamu gak hanya sekedar menjelaskan bahwa kamu mengalami remedi, tapi perasaanmu juga. Misalnya, aku merasa sedih nih, padahal aku sudah berusaha keras. Nah, kemudian ada bagian refleksi dirinya. Ya, tapi mungkin aku membacanya kurang lengkap sih, jadi ada soal yang keluar tapi aku nggak ngerti jawabannya karena aku belum baca yang bagian itu. Untuk kedepannya, mungkin aku akan baca secara lengkap deh. Nah, itu adalah contoh self-journaling. Nah, terkadang self-journaling ini eh, enggan dilakukan oleh banyak orang karena merasa sulit. Karena merasa, kak aku nggak bisa nulis bagus nih, aku nggak bisa menulis, menciptakan kalimat yang indah. Sebenarnya kalian gak usah khawatir guys dengan itu, karena kembali lagi pada tujuannya, self-journaling itu bertujuan untuk dibaca oleh diri kamu sendiri, yang sifatnya adalah pribadi dan privasi. Jadi nggak ada tuh orang lain yang akan membaca self-journaling kamu. Jadi ya, kamu nggak perlu tuh terlalu memikirkan apakah kalimat yang kamu tuliskan tuh estetik atau kira-kira dipahami oleh orang lain yang membaca. Sebenarnya nggak perlu, karena yang baca toh kamu sendiri gitu. Jadi terserah, bahkan kamu kalau mau nulis dengan cara digambar gitu ya, kalau selama kamu paham, selama kamu ingat memori apa yang ada, ya nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan ketat dalam menuliskan jurnal. Bahkan kamu nggak perlu nulisnya sesuai puebi, atau nggak perlu titik komanya kamu perhatikan, nggak usah.
Santai aja, tulis mengalir dari apa yang kepalamu pikirkan gitu ya. Udah langsung tulis aja. Jadi nggak perlu tuh kamu pikirin tentang format penulisan baku, kapital, dan lain-lain. Ingat, kamu menulis ini bukan untuk dibaca orang lain, tetapi dibaca oleh kamu sendiri. Oke? Sebelumnya mungkin kita harus berterima kasih pada Dr. Ira Progrof atau Ira Progoff ya. Dr. Ira Progoff ini adalah psikolog pertama yang mempelajari tentang manfaat menulis jurnal di tahun 1975. Ayo, di tahun segitu kamu masih belum muncul pasti ya. Kakak sendiri juga belum muncul, tapi Dokter Ira ini sudah bisa tahu nih manfaat dari menulis jurnal dan menerapkan pada klien-kliennya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari journal writing? Yang pertama adalah menyadarkan diri kita tentang apa sih yang sebenarnya kita rasakan, apa sih yang kita pikirkan, dan apa yang kita butuhkan. Gak semua orang loh bisa dengan gamblang bilang kalau aku merasa sedih, aku tuh berpikir seperti ini loh, atau aku tuh sebenarnya butuh ini, gitu. Ada orang yang kesulitan untuk mengekspresikan apa yang dia butuhkan, atau mungkin sungkan, atau mungkin malu. Jadi dia lebih memilih untuk menyampaikannya melalui bentuk tulisan. Dan yang kedua, salah satu cara untuk kamu berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu merasa malu untuk ngomong di depan kaca gitu ya, nanti takutnya kayak, ih kamu kok nggak jelas sih ngomong sendiri di depan kaca. Nah, kalau kamu nggak mau dan kamu nggak nyaman dan merasa awkward lakukannya, kamu bisa berdialog dengan dirimu sendiri melalui tulisan-tulisan kamu. Yang ketiga, bisa juga jadi sarana buang sampah, apalagi kalau pikiranmu berasa ruwet dan bercabang. Yuk, jadi ketika pikiran kamu rasanya ribet banget, kayaknya kok overthinking, benang ruwet, benang kusut ada di kepala, sampai nggak bisa mikir, stop. Ambil kertas kosong, langsung buang sampah di situ. Keluarkan segala unek-unek, keluarkan segala apa yang kamu pikirkan, apapun yang terlintas pertama di kepala kamu, tuangkan, tuliskan. Gitu. Lama-lama, kamu mungkin akan merasa plong dan lega karena satu persatu benang kusutnya itu terurai dan terbuang gitu ya ke dalam sebuah tulisan yang justru bisa kamu baca. Yang nantinya mungkin kamu bisa tahu nih, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang bikin stres? Nah, itu kembali ke poin 1 yang tadi. Lalu yang keempat, berpengaruh ke kesehatan fisik. Mental sehat, fisik sehat. Nah, ini ada salah satu bukti bahwa terapi menulis atau self-journaling itu berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental kamu. Salah satunya adalah jurnal mengenai intervensi menulis ekspresif untuk menurunkan kecemasan menjalani kemoterapi pada pasien penderita kanker payudara. Jadi di sini menulis ekspresif atau self-journaling itu digunakan untuk mengatasi kecemasan yang dirasakan oleh pasien penderita kanker yang akan menjalani proses kemoterapi. Nah, hasil yang didapatkan adalah membuktikan bahwa mereka merasa kecemasannya menurun gitu ya. Menurunkan kecemasan dalam menjalani kemoterapi. Nah, ketika kecemasan mereka turun, maka fase pemulihan mereka atau penerimaan obat menjadi lebih efektif dan tentu saja itu berdampak pada kesehatan fisik mereka menjadi lebih prima dan juga optimal. Nah, buat kamu yang merasa cemas, overthinking, udah langsung ambil kertas kosong, buang sampah di situ. Lantas, apakah hanya pasien kanker yang boleh melakukan terapi menulis? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi, terapi menulis ini juga cocok untuk kamu yang ingin mengungkapkan dan mengelola emosi. Seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa nggak semua orang itu bisa dengan gamblang mengekspresikan emosi yang dia rasakan. Jadi,
Dengan menuangkan pikiran dan emosi ke dalam tulisan, seseorang itu dapat merasa lebih lega dan dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dan yang kedua, terapi ini juga cocok untuk kamu yang punya kebutuhan untuk mengurangi stres dan kecemasan. Ya, jadi dengan kamu menuliskan apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan, kecemasan-kecemasan apa yang membuatmu takut, lambat laun pikiranmu tuh akan menjadi kosong sehingga kamu akan merasa lebih lega. Selain itu, dengan menuliskan momen-momen positif dan hal-hal yang membuat kamu bersyukur, itu bisa meningkatkan suasana hati dan juga membangun ketahanan mental kamu loh. Next, terapi menulis juga cocok untuk kamu yang ingin mengembangkan pemahaman diri. Journaling memungkinkan kamu untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang diri kamu. Ini berkaitan dengan poin 3, di mana terapi menulis ini bisa sebagai media untuk kamu berdialog dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa mengeksplor dirimu sendiri mengenai apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, nilai-nilai apa sih yang kamu terapkan, atau impian apa sih yang ingin kamu capai. Nah, ini bisa banget untuk kamu telusuri dengan melakukan self-journaling. Dengan menulis secara teratur, kamu dapat mengetahui jalan pikiranmu, nilai-nilai, dan keinginanmu. Yang dimana hal ini dapat membantumu untuk mengambil keputusan, mengevaluasi pertumbuhan pribadi, dan juga tujuanmu akan tercapai. Lalu ini juga cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan kreativitas. Mungkin pemikiran-pemikiran aneh yang ada di kepala kamu itu mungkin justru bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang unik dan baru. Jadi dari situ kamu juga bisa mengembangkan imajinasi dan memperkuat kemampuan mengekspresikan diri. Yang terakhir, self-journaling juga cocok untuk kamu yang punya kebutuhan untuk merefleksi pengalaman. Kalau dari kakak sendiri, kakak masih melakukan self-journaling sampai detik ini karena kakak merasa punya kebutuhan untuk merefleksikan setiap peristiwa yang terjadi pada hidup kakak di hari itu. Jadi ketika ada peristiwa apa, kakak bisa langsung merefleksikan apa sih dampak peristiwa itu pada kehidupan kakak, bagaimana kakak merespon peristiwa itu, apa yang kakak rasakan dan apa hikmah yang bisa kakak ambil dari peristiwa tersebut. Jadi, dengan menulis secara teratur, seseorang dapat melacak perkembangan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi dalam hidup. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk mulai self-journaling? Jadi, buat kamu yang masih menulis diary, yuk langsung upgrade ke self-journaling. Nah, sekian dari kakak hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan membuat kamu tertarik ya untuk memulai self-journaling kamu. Buat kamu yang sudah self-journaling, lanjutkan ya. Semoga itu juga bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Akhir kata, sekian dulu dari kakak. See you di materi berikutnya. Bye-bye.